sosial. Pengen tahu apa itu cakap menggunakan media sosial? Yuk lihat video satu ini. Sepertinya di zaman sekarang kita tidak bisa lepas dari teknologi yang namanya internet. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII di tahun 2023 menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 215 juta orang. Tapi, apa sih sebenarnya internet itu? Internet merupakan jaringan komputer yang memungkinkan satu komputer dapat berhubungan dengan komputer lainnya secara luas, sehingga pengguna komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya di seluruh dunia. Perkembangan pemanfaatan internet ini memunculkan dua jenis aplikasi yang digunakan saat ini, yaitu aplikasi percakapan dan aplikasi media sosial. Berdasarkan data dari WA Sosial di Januari 2023, jumlah mencapai 197 juta orang. WhatsApp menjadi aplikasi percakapan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Sementara Instagram menjadi aplikasi sosial yang paling banyak digunakan. Sebenarnya apa sih perbedaan aplikasi percakapan dan media sosial? Selayaknya orang mengobrol, aplikasi percakapan juga dapat digunakan untuk berbincang-bincang baik secara pribadi maupun berkelompok yang bersifat tertutup. Beberapa aplikasi yang populer di Indonesia seperti WhatsApp, Telegram, Messenger, Discord, Signal, dan sebagainya. Sementara media sosial memungkinkan setiap penggunanya untuk berinteraksi satu sama lain dengan menciptakan konten informasi dan membagikannya, dan menerima informasi dari pengguna yang lain. Berbeda dengan aplikasi percakapan, media sosial pada dasarnya sangat bersifat terbuka. Beberapa ciri dari media sosial adalah memungkinkan setiap orang untuk membuat akun, adanya halaman profil untuk setiap pengguna yang menunjukkan data pengguna. Fitur untuk membuat konten dan membagikannya, interaksi dengan pengguna lain yang dapat dilakukan melalui memberi komentar dan tombol suka, adanya tanda waktu dari setiap postingan, dan lain-lain. Saat ini terdapat banyak aplikasi media sosial yang ada di internet. Secara umum, aplikasi media sosial tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, jejaring sosial seperti Facebook dan LinkedIn. Dan yang kedua, ada aplikasi berbagi gambar seperti Instagram, Flickr, dan Pinterest. Dan ada yang ketiga, ada blogging. Ada blogging sport, blogging press, dan Tumblr. Dan yang keempat, ada microblogging, yaitu X dulunya sebagai Twitter. Yuk kita gali manfaat media sosial. Kamu pakai media sosial buat apa sih? Berdasarkan data dari WA Sosial 2023, 5 alasan warganet Indonesia menggunakan media sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjalin hubungan dengan teman atau keluarga. Yang kedua mengisi waktu luang. Yang ketiga mengetahui apa yang sedang diperbincangkan oleh orang lain. Yang keempat mencari inspirasi untuk bekerja atau belanja. Dan yang kelima mencari konten yang menarik. Nah, kalau kamu alasannya apa coba? Entah kita seorang pelajar, mahasiswa, guru, pegawai swasta, ASN, atau pengusaha, dan lain-lain, kita bisa memanfaatkan media sosial dengan hal yang positif dan kreatif. Secara umum, berikut manfaat penggunaan media sosial. Yang pertama, yaitu membangun hubungan. Fungsi dasar dari media sosial adalah alat untuk bersosialisasi. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial ini untuk membangun hubungan dengan banyak orang. Semakin banyak kita berjejaring, akan semakin banyak peluang yang bisa kita dapatkan. Tentunya berjejaring dengan orang yang positif ya, jangan yang toksik. Yang kedua, pencitraan atau branding. Media sosial memberi kita kesempatan untuk menyampaikan tentang apa yang kita kuasai dan seperti apa kita ingin dikenal. Kita bisa posting hobi, karya, keahlian, pengalaman kita, dan sebagainya. Sebagai orang akan bisa melihat kita ini siapa. Yang ketiga, meningkatkan visibilitas. Jika kita konsisten mengelola postingan di media sosial, maka konten kita berpotensi untuk dilihat lebih banyak orang. Konten yang bagus akan dibagikan, semakin banyak orang yang membagikannya, semakin banyak orang yang melihatnya. Tapi kan cuma postingan, kita juga harus berinteraksi dengan konten orang jika lebih dilihat. Yang keempat, media pembelajaran. Dari media sosial, kita bisa banyak belajar. Ada video editor yang menjago hanya belajar dari YouTube, belajar membangun konten lewat Instagram, belajar tips dan trik aplikasi perkantoran dari TikTok, dan masih banyak lagi. Pilihlah konten yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kita. Dan yang terakhir, sarana hiburan.
Dan tentunya tidak banyak melakukan konten-konten yang menghibur di media sosial, benar nggak? Agar kita bisa mendapatkan manfaat dari media sosial, kita harus mengelola media sosial dengan baik. Langkah-langkah yang bisa dilakukan, yang pertama, membuat profil yang jelas. Buat nama akun yang singkat dan jelas menggambarkan siapa kita atau usaha kita dengan foto profil yang sesuai, dengan deskripsi yang menggambarkan isi dari medsos. Dan untuk UMKM, lengkapi lokasi, link, dan kontak di profilnya. Yang kedua, posting konten yang beragam jadi konsisten. Konsistensi posting itu penting agar konten kita semakin besar, kemungkinannya dilihat orang, tapi jangan monoton. Posting konten yang beragam jenisnya buat followers betah mengikuti kita. Kalau kehabisan ide, boleh coba minta bantuan ChatGPT atau batgoogle.com, aplikasi berbasis dengan kecerdasan artifisial AI yang bisa membantu kita memberikan usulan ide untuk postingan sesuai dengan arahan kita. Untuk yang ketiga, rajin berinteraksi. Engagement sangatlah penting dalam algoritma media sosial. Berikanlah respon kepada setiap komen yang masuk, dan jangan segan-segan untuk juga memberikan like dan komen di postingan orang lain. Untuk yang keempat, takarir atau caption yang bercerita. Baris pertama menentukan untuk sebuah caption. Buatlah kalimat yang kuat di sana. Tambahkan ajakan untuk berinteraksi, dan jangan lupa untuk menggunakan tagar yang tepat. Untuk yang kelima, visual yang menarik. Visual sangatlah penting dalam media sosial. Buatlah gambar atau video yang dapat menarik perhatian banyak orang. Jadi bagaimana? Kalian sudah tahu kan apa sih tantangan menggunakan media sosial? Tentunya internet dan media sosial sangatlah berbeda. Internet adalah satu jaringan di mana komputer dengan komputer lainnya dapat berhubungan. Sedangkan media sosial adalah satu aplikasi di mana seseorang dapat berkomunikasi melalui komputer. Terima kasih.